Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang peristiwa besar. Adakah peristiwa besar yang akan menghampiri kamu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat teman-temanku Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini aku ngelihat beberapa dari kamu ada honor your beauty. Kamu akan ngerasakan diri kamu itu begitu sangat cantik. Ya, cantik itu tidak dari luar saja ya, tapi dari dalam. Nah, dan aku melihat kenapa kamu merasakan hal ini saat ini atau sebentar lagi. Karena banyak hal-hal yang sudah kamu lewati, sudah kamu lalui. Mungkin perjalanan hidup yang begitu berat, penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan. Di situ membuat kamu menjadi kuat, tidak rapuh. Dan akhirnya ya, kamu menjadi sosok yang benar-benar cantik, hebat, ganteng gitu ya. Jadi ini. Nah, mungkin bisa juga kita lihat sebuah cerita ya tentang kehidupan kamu mungkin di masa lalu, di mana kamu mungkin kayak selalu memahami. Mungkin dari orang-orang di sekeliling kamu yang kamu lihat, banyak orang-orang itu yang hidupnya susah, bahkan untuk makan aja sulit begitu ya. Atau banyak orang-orang yang kamu lihat dengan kekayaannya atau dengan glamornya, tapi tidak ada mungkin niat untuk membantu, berbagi gitu ya. Nah, itu kamu sudah pelajari, banyak sekali sudah kamu pelajari. Nah, bahkan kamu selalu tersentuh hati kamu untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan kamu. Itulah yang kamu lakukan. Kamu selalu berempati, kamu selalu membantu mereka, meringankan beban mereka. Ya. Nah, ternyata peristiwa itu membuat kamu itu meneteskan air mata. Tapi kamu tersenyum. Kenapa? Banyak orang-orang yang menilai kamu adalah orang yang benar-benar seperti malaikat, yang bisa membantu mereka, yang meringankan beban mereka. Ya, semoga kita semua seperti itu ya. Nah, jadi ini. Jadi kamu benar-benar kayak bersyukur sekali. Tuhan sudah menciptakan kamu seperti ini. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang peka, berempati. Nah, itulah nilai plus kamu yang membuat orang-orang merasa kagum, simpati kepada kamu. Ya. Itu juga yang membuat kamu tersenyum, karena peristiwa itulah ya membuat kamu itu kayak ngerasa hidup ini begitu berharga. Ini juga ada spiritual support. Beberapa dari kamu sangat ngerasakan ada support dari spiritualnya kamu. Jadi di sini mungkin ada beberapa dari kamu selama ini mungkin pernah sukses mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis, tapi dulunya mungkin kamu lupa, lalai mungkin untuk berbagi, kamu mungkin lupa untuk melakukan hal yang positif begitu ya. Dan akhirnya ya mungkin Tuhan semesta alam menyentil kamu dengan berbagai masalah yang kamu hadapi. Mungkin kamu terpuruk, bisnisnya kamu mungkin macet gitu ya. Bahkan ada juga yang semuanya kandas. Nah, di situ akhirnya kamu mencoba untuk meningkatkan spiritualnya kamu lagi. Disitulah ada support system yang kamu dapatkan.
Tuhan selalu membantu kamu, membimbing kamu. Di saat kita menyerahkan semua kepada Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Tuhan akan memudahkan semua urusan kita. Ya, contoh misalnya ya, aku juga punya teman ya. Dulu dia pernah sangat terpuruk sekali. Lalu dia sadar, aku memang selama ini lalai untuk ibadah, lalai untuk berbagi. Nah, di sini dia mulai meningkatkan spiritualnya dia. Perjalanan religinya dia perbaiki. Mungkin dia sudah rutin ibadahnya. Lalu dia mencoba, ini support ya dari spiritualnya kita. Terus dia itu membangun sebuah usaha. Dan hebatnya, usahanya itu tidak pernah sepi. Nah, itulah bantuan dari support dari spiritualnya dia tadi. Dan akhirnya dia merasa yakin Tuhan selalu membantu dia. Walaupun tidak ada orang yang lain membantu, tapi Tuhan yang selalu menjaga dia. Menggerakkan hati-hati orang siapapun, mungkin untuk melariskan dagangannya, ya. Bagi dia yang berdagang ya, bagi mungkin kamu yang punya talenta, punya kualitas gitu ya, punya potensi, maka Tuhan mungkin akan menuntun kamu kepada suatu bidangnya gitu loh. Ya. Jadi kamu jangan takut di sini. Asal kita meningkatkan spiritualnya kita, ya. Ini juga ada manifesting miracle. Jadi beberapa dari kamu juga akan ada memanifestkan sesuatu hal. Ya, pastinya kalau kita itu hidup ya, pasti kita punya tujuan. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan tujuan kita itu. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, disinilah akhirnya kamu bisa menyadari ada keajaiban dari manifest kita. Ya mungkin akhirnya kamu mulai berusaha, kamu mulai kayak bersemangat, kamu mulai mengeluarkan ide-ide baru kamu. Nah, disitulah karena manifest ini juga bentuk dari doa kita kepada Tuhan. Di saat manifest kita itu benar-benar kita katakan, ya di situ Tuhan mungkin sudah mendengar. Ya, mungkin satu persatu akan diwujudkan di sini. Karena semua itu juga kenapa? Karena keajaiban dari diri kamu. Karena diri kamu lah yang selalu membuat keajaiban itu. Apalagi dengan kamu udah meningkatkan spiritualnya kamu, ya. Kamu selalu berpikir positif ya. Oke. Ini karena udah malam ya. Lanjut, ada speak your truth. Nah, di sini aku ngelihat beberapa dari kamu mungkin akan merasa dengan kamu bicara itu akhirnya akan terungkap, akan menemukan kebenaran ya tentang siapa diri kamu sebenarnya. Dan aku juga ngelihat beberapa dari kamu di sini ada kata hati kamu yang selalu menuntun kamu. Ya, firasat kamu ya. Dan di sini aku juga ngelihat kamu selalu mengucapkan hal-hal yang penuh dengan kebenaran ya. Intinya kamu sudah bisa mulai bicara yang benar, bicara dengan fakta begitu ya, seperti itu. Nah, di sini aku juga melihat ada unconditional love. Nah, beberapa dari kamu ya mungkin pernah mengalami suatu peristiwa yang membuat kamu meneteskan air mata. Kamu ditinggalkan mungkin dari seseorang yang kamu cintai, seseorang yang mungkin kamu sayangi, apalagi di sini kamu yang sudah berkorban buat dia, tapi pengorbanan kamu tidak ada artinya. Namun di saat kamu sudah meninggalkan seseorang yang mungkin tidak bisa dipertahankan itu, tidak bisa diandalkan itu ya, maka kamu akan menemukan cinta sebenarnya. Karena di saat kita melepaskan orang yang tidak bisa diandalkan, ya arti kata itu kesempatan kita untuk menemukan yang terbaik gitu loh. Jadi jangan kita merasa sedih di saat kita sudah ditinggalkan. Jangan kita merasa takut saat kita ingin melepaskan seseorang. Ya, apalagi seseorang itu toksik, memanfaatkan kamu, tidak ada yang bisa membahagiakan kamu gitu loh. Jadi akhirnya kamu mencoba untuk mengambil satu keputusan yang menurut kamu ini adalah benar, yaitu dengan meninggalkan. Karena dengan meninggalkan itu adalah kesempatan kamu untuk menemukan yang terbaik di sini. Oke, kita coba lihat dari tarotnya. Seperti apakah yang terbaca? Oke, teman-temanku. Peristiwa besar apakah yang akan membuat kamu tersenyum dan meneteskan air mata? Ya. Six of Swords. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu mungkin akan tersenyum. Air mata kamu mungkin akan benar-benar bisa dihapuskan. Kenapa?
hadir seseorang yang akan membawa kamu ke suatu kondisi yang mungkin lebih baik. Dan ini adalah bentuk bantuan Tuhan untuk kamu, ya. Apalagi kamu yang sudah melakukan hal yang positif, kamu sudah melakukan banyak kebaikan begitu ya, sehingga akhirnya kamu akan benar-benar juga dituntun kepada suatu keadaan yang lebih baik juga. Nah, apalagi di sini juga ada the magician, keajaiban. Ya, apalagi di sini kamu yang multi talenta, kamu yang punya kualitas ya. Jadi apapun itu bisa kamu wujudkan, apapun itu. Jadi kenali diri kamu, ya, berdamai dengan diri kamu. Karena aku yakin dengan begitu kamu akan bisa menciptakan kehidupan kamu sendiri. Apakah kamu menginginkan kebahagiaan? Kamu akan mendapatkannya. Oke? Ini ada Six of Wands. Nah, aku juga ngelihat ada sesuatu hal yang membuat kamu ngerasa ya mungkin tersenyum karena seseorang dari masa lalu itu muncul lagi ke hadapan kamu. Apakah dia melihat kamu yang sudah berbeda saat ini membuat dia sangat menginginkan kamu lagi? Dia mungkin mulai tergila-gila lagi sama kamu di sini. Apakah dia ini adalah seseorang yang benar-benar kayak menyesal setelah mungkin mengecewakan kamu, setelah meninggalkan kamu? Nah, mungkin bisa jadi dengan kamu ditinggalkan dulunya, kamu disakiti dulunya oleh dia, kamu coba untuk membalas dendam secara elegan. Kamu akan menjadikan diri kamu adalah seseorang yang layak, ya, dan itu terwujud. Sehingga akhirnya, nah, dendam kamu terbalaskan, dia kembali ke kamu, ya. Jadi ini sebenarnya, ini ada death. Memang segala sesuatunya itu sudah berakhir. Hubungan kamu dengan dia sudah berakhir. Ini juga merupakan peristiwa besar yang membuat kamu meneteskan air mata. Tapi di balik air mata kamu itu ada kebahagiaan membuat kamu tersenyum. Ya, mungkin kamu akan bangkit kembali dengan versi terbarunya kamu. Kamu akan menjadi sosok yang benar-benar terlahir kembali di sini. Ya, nah di sini ada juga Four of Swords. Ya, mungkin awalnya kamu itu benar-benar kayak surrender. Dan dengan surrender kamu itulah akhirnya Tuhan memberikan jalan kepada kamu. Oke? Nah, kita coba lihat kata-kata motivasi buat kamu di sini, atau yang kamu pikirkan saat ini, atau yang ingin kamu lakukan saat ini. Kita akan coba cek apakah yang terbaca. Oke, udah. I don't have to fear my fear. I can use it as a way to get closer to love. Nah, di sini dia mungkin mengatakan dalam hatinya, aku tidak memiliki ketakutan saya. Aku bisa menggunakan itu sebagai jalan untuk keluar ataupun untuk mendapatkan sebuah cinta gitu loh. Ya mungkin di sini maksudnya itu gini. Mungkin awalnya ada rasa ketakutan mungkin dari kamu ya. Di mana mungkin kamu merasakan ada hubungan yang toksik. Di situ yang aku katakan tadi, kamu takut untuk meninggalkan. Namun pada akhirnya di saat kamu menyadari, jika aku bertahan, aku pasti akan tersakiti terus. Disitulah akhirnya kamu mencoba untuk menghilangkan rasa takut kamu ya, untuk agar kamu bisa menemukan, untuk mendapatkan ya cinta. Oke? Believing in spiritual guidance ya. Kamu yakin di dalam kamu akan menemukan kesempatan dari spiritualnya kamu, jalan gitu ya. Dan kamu juga akan dapat memberikan kepada diri kamu sendiri dan kebebasan mimpi kamu ya. Itu mungkin akan benar-benar jadi nyata di sini. Oke? Nah, di sini aku juga melihat I chose to be a super. Kamu memilih untuk menjadi seseorang yang super gitu, super attractor. Dan kamu memiliki ya mungkin banyak hal yang benar-benar suatu jalan untuk kebenaran dari semesta. Ya, mungkin kamu itu diberikan suatu petunjuk oleh semesta. Ini loh jalan kamu yang harus kamu lalui, ya. Jadi itu, I feel my way into faith, one step at a time. Aku merasa ya jalan aku ini menuju suatu kebenaran. Ya, mungkin tahapannya ya mungkin ada masanya gitu loh. Jadi kamu itu akan menemukan jalan yang benar ya pada waktunya di sini. Kamu akan merasakan jalan itu akan ada buat kamu. Akan selalu menuntun kamu di sini.
Oke, teman-temanku, ya mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buat negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.